berdiri. Ya. Kami telah berevaluasi dalam hidup ini, Tuhan, penuh dengan misteri. Tetapi kami tahu dan pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin Tuhan. Tuhan selalu luputkan kami dari segala cobaan dan tantangan rintangan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan Engkau masuk di dalam ibadah ini Tuhan. Saat ini biar Engkau pakai lidah dan mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Ya. Agar umat-umat yang ada di tempat ini dapat memahami rencana-rencana kasih-Mu yang begitu dalam. Ya Bapa. Agar kita jadi manusia tidak menangisi masalah, hidup dari masalah kepada masalah, tetapi kami harus keluar sebagai pemenang. Kami tahu Tuhan penuh dengan tantangan, onar dan duri. Di dalam setiap gerak langkah kehidupan kami tidak pernah lepas dan bebas. Tapi saat ini Tuhan, Kau sudah berjanji Engkau telah membebaskan kami. Amin. Dari kutuk perhambaan dosa. Ya. Tapi sekarang kami mau belajar apa mau-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap mempertahankan eksistensi kami Tuhan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa kepada umat-umat yang Kau cintai di tempat ini Tuhan. Yesus. Tanpa terkecuali Tuhan, Engkau menjamah semua Tuhan. Amin. Engkau sangat memahami segala keadaan-keadaan masing-masing. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan ke Ya Yesus. Yang dalam dihadapi dengan persoalan rumah tangga Tuhan Engkau hadir. Amin. Dan Engkau pulihkan. Yang persoalan dan masalah ekonomi Tuhan, Engkau tahu persoalan jalan keluar, Engkau saja yang punya jalan, karena Engkaulah jalan kehidupan kami. Kami pastikan Tuhan Engkau akan bukakan bagi kami. Amin. Lewat kuasa Roh Kudus, lewat kuasa firman, kami sangat terbatas Tuhan. Tapi Engkau yang tidak terbatas akan membukakan semua rahasia-rahasia Injil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya kita katakan amin. Shalom, selamat bersukacita pada pagi hari ini. Kita masih bersama-sama berkumpul karena ada satu hal yang kita butuh. Datang ke dalam ibadah ini adalah bukan secara rutinitas. Ada amin? Kita datang ibadah ini, kita mau setiap hari kita bertumbuh dari hari ke hari seterusnya. Betul tidak? Amin. Saya percaya, saya merasakan sebuah tantangan di dalam kehidupan hari-hari ini, di mana kehidupan hari-hari ini betapa sulit. Dan saya menyadari, baik sulit apapun, terutama goncangan-goncangan yang hadapi, masalah-masalah spiritual yang membuat saya tidak berbahagia, saya tidak dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Maka itu firman Tuhan pada pagi hari ini tidak terlepas daripada yang lampau. Saya bukakan yang pertama, itu rahasia Allah, itu ada pada Kristus. Yaitu Kristus telah memerdekakan kehidupan umat manusia, dan kita harus menyadari pada pagi ini kita harus benar-benar menyadari bahwa benar-benar Dia sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita. Tapi kita senantiasa masih ada di dalam genggaman, masih ada di dalam bergulat dengan kehidupan di dalam keinginan daging yang membuat kita tidak bebas, yang membuat kita terhambat di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita buka bersama-sama kembali di dalam Galatia 5 itu yang seperti yang lampau juga saya bukakan ini. Galatia 5 ayat 1, 13, ayat 16, 17 dan 18. Kita baca bersama-sama supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan dijamin oleh Tuhan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap
sekali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan dan roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ada suatu hal yang senantiasa ada dalam benak pikiran saya. Saya berpikir dosa-dosa yang besar saja yang Tuhan perhitungkan. Dosa-dosa yang kecil yang saya tidak sadar dan saya lakukan hari ke hari, saya anggap itu biasa-biasa. Tetapi di mata Allah sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bukakan, Roh Kudus bukakan dalam pikiran, dalam hati saya menyesal senantiasa yang terjadi dalam setiap keputusan yang saya ambil. Tidak sadar bahwa saya telah melakukan hal-hal yang kecil. Batu kecil dan batu besar kalau dilemparkan ke dalam kolam, semua masuk ke dalam dasar kolam semuanya. Tuhan tidak pernah bilang dosa kecil seperti apa, dosa besar seperti apa. Maka itu di dalam kehidupan umat-umat percaya, saya sangat rindu supaya kehidupan kita umat manusia dapat mengalami transformasi, dapat mengalami perubahan. Perubahan itu bukan dari kehidupan kita, saudaraku, tapi dari Allah sendiri yang mengubahkan kehidupan kita. Karena kita memberi diri oleh Roh Kudus kepada Roh Kudus, itu Roh Kudus akan membukakan kita. Amin. Kalau kita tidak memberi kepada Roh Kudus, maka sulit bagi kehidupan kita. Tetapi banyak gereja, banyak dogma-dogma, banyak ajaran-ajaran ditulis oleh manusia yang membuat manusia tidak dapat memahami sesungguhnya kehidupan hati Kristus, paradigma Allah yang ada pada Kristus itu. Kehidupan Kristus yang sebenarnya harus melekat dalam diri kita. Itu langkah pertama untuk kita dapat mendapatkan kekuatan dari Allah. Ada amin? Kekuatan dari Allah itulah yang meneguhkan kita sesungguhnya. Coba saudara buktikan saja, apa saudara pernah berhasil di dalam ambil keputusan untuk melakukan hal yang baik? Tidak akan bisa. Firman Tuhan ini mengajarkan tanpa Kristus tidak ada kemerdekaan yang sejati. Tanpa Injil. Jadi jangan main-main dengan Injil. Tetapi banyak paradigma-paradigma kehidupan umat percaya, orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, di mana-mana menganggap bahwa Tuhan itu secara legalistis. Saya ulangi lagi. Tuhan itu mereka anggap secara legalistis, yang memiliki fokusnya kepada kekudusan Tuhan, yang fokusnya hanya kepada kekudusan Tuhan. Wih, jangan begini, jangan begitu, jangan buat ini, jangan buat itu, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Diikat oleh peraturan-peraturan, hukum-hukum. Banyak orang-orang Kristen seperti itu. Kita harus betul-betul diikat oleh hal-hal. Kalau engkau mau mendapatkan berkat, engkau mendapat perlindungan, kalau engkau mendapatkan mujizat, kalau engkau mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, engkau harus melakukan ini dan itu. Itu pemahaman-pemahaman legalistis. Dan itu ada di antara kita semua. Mereka menggunakan Tuhan untuk melakukan ini semua. Sebenarnya mereka mencintai diri sendiri sesungguhnya, bukan mencintai Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin? Amin. Kalau mereka bertobat, mereka dapat melakukan sesuatu rohani yang rohani. Mereka sombong. Mereka tidak akan berubah, tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Kalau mereka berubah, atau mereka dapat melakukan, mereka anggap, wah hebat, siapa lu? Saya ini, lihat ini. Itu legalistis. Itu paham, itu ekstrim.
itu ada di antara kita dan di mana-mana orang-orang Kristen. Dan mereka suka, tipe orang ini legalistik adalah tipe orang yang suka penghakiman, menghakimi satu dengan yang lain. Ada lihat, saudara pernah lihat? Tetapi ada satu pihak yang kedua lagi, yaitu yang kita tidak pernah sadari, ada liberalis. Mereka anggap Tuhan itu penuh kasih. Aliran kedua ini, mereka anggap itu Tuhan penuh kasih. Buatlah sebaik-baik, sepuas-puasmu. Apa yang kau mau, buatlah. Dosa, buatlah. Nanti Tuhan itu penuh kasih, saudara. Hari Minggu datang, ibadah kau minta ampun. Pulang ibadah, lakukan apa yang kau inginkan. Saya termasuk dulu sebelum saya memahami firman, seringkali di otak saya, sudahlah, hari Minggu sudah waktu Tuhan penuh kasih kok. Allah penuh kasih kok. Kita berdoa, tidak bisa bertobat. Kalau kita dalam kedua-duanya itu kita sudah lakukan dan kita jatuh ke dalam dosa, pasti kita lari ke liberalis. Kenapa? Tuhan pengampun. Kedua-dua yang ini musuh Injil. Sekali lagi saya katakan, kedua-duanya ini adalah musuh Injil. Kan Tuhan terima kita apa adanya. Hal kedua paham ini yang merupakan musuh Injil yang sangat ketat. Tuhan tidak mau di dalam kehidupan umat percaya, saya dan saudara sudah dibebaskan di atas kayu salib. Itu Injil. Ada apa ya? Maka tidak perlu kita harus terikat dengan hukum dan peraturan-peraturan yang mengikat kita, yang membuat kehidupan kita tidak menghargai tentang pengorbanan Yesus, mengkhianati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Apa kata firman Tuhan? Galatia 2 ayat 16, sudah seringkali kamu bukan diselamatkan karena kamu melakukan hukum Taurat, tapi oleh karena iman. Kamu diselamatkan bukan oleh usaha kamu segala macam. Jangan kamu sombong. Akulah yang melakukan semua. Kamu harus terima dengan iman dan percaya. Ini juga membuat banyak orang Kristen tidak kontrol karena kecenderungan daging melakukan perbuatan yang dosa saja. Kan kita sudah dimerdekakan. Ada amin, saudara? Karena kita memurahkan kemurahan yang sudah ada. Kemurahan itu bukan untuk dimurahkan. Karena kita hidup di zaman anugerah, sudah dimerdekakan, kita sebebas-bebasnya kita lakukan. Mau apa kita lakukan? Orang Kristen mau lakukan apa? Mau datang gereja baik, tidak datang gereja baik. Siapa yang urus Tuhan tetap maha pengampun. Dia tetap terima kita apa adanya. Pemahaman-pemahaman ini mengkocakkan kehidupan kita, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak kepastian di dalam kita mengiringi Tuhan. Ada amin, saudara? Inilah yang kita bedakan dengan orang-orang yang oleh karena perbuatan, bukan dihilangkan perbuatan itu. Siapa bilang perbuatan itu ibadah? Kita diselamatkan bukan karena rajin ibadah, bukan kita diselamatkan bukan karena kita keperpuluhan, bukan kita diselamatkan bukan karena ini dan itu berbau rohani itu. Ini kadang-kadang membuat kita banyak orang Kristen dininagogokan. Sesungguhnya hukum-hukum itu perlu sekali. Hukum bukan undang-undang dan hukum diabaikan, betul, tetapi peraturan-peraturan yang ada dalam hukum Taurat 613 itu dengan beberapa hukum-hukum, 3 hukum moral, etik, semua itu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ibadah mengandung janji, betul tidak? Amin. Ketaatan juga disinggung, tidak boleh itu ketaatan. Kita dilecehkan kalau kita taat terlalu berlebihan karena Tuhan sudah mendahului. Saudara, saya mau kasih contoh kepada saudara yang konkret dan sangat sederhana. Kalau cucu saya ini umur begini, saya ajarkan suruh dia sikat gigi, betapa sulitnya, berat sekali dia mau. Itu peperangan juga. Dan dia masih kecil.
Tapi kalau dia sudah dewasa, dengan sendirinya dia butuh itu sikat gigi. Tidak kasih juga dia cari apa? Mana sikat gigi sama sikat gigi? Saya harus mandi. Nanti rusak gigi saya. Dia sudah sadar. Ada amin saudara? Amin. Dia sudah tahu. Maka itu tidak perlu Alkitab ditaruh di dalam seluruh rencana isi hati Tuhan. Cukup Injil itu adalah Roh Kudus dibukakan bagi kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus itu supaya dibukakan apa maunya Tuhan, bukan tulisan-tulisan manusia, pikiran-pikiran manusia yang ada di sini yang terbatas, yang menjadi doktrin, yang banyak perpecahan-perpecahan gereja. Terlalu banyak proses singgung terjadi perbedaan, debat itu antara orang-orang Kristen hari ini. Tetapi marilah kita pandang apa isi hati Tuhan. Ada amin? Amen. Apa maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Lewat Injil, kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi jawaban yang sangat luar biasa. Itu adalah mengandung janji yang luar biasa. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu di atas kayu salib, pengorbanan yang terbesar. Mampukah engkau merenungkan itu? Kalau engkau mampu, engkau tidak akan melakukan hal-hal yang berdosa. Dan kalau engkau lakukan hal yang berdosa, kau katakan, Tuhan ini bisa mengampuni saya atau tidak? Tuhan ini bisa mengampuni saya atau tidak? Saya mau bilang kepada saudara dan saudara-saudara semua, Tuhan Maha Pengampun. Amen. Tuhan itu penuh dengan kasih, naturnya itu kasih. Kalau dia tidak mengampuni, kamu berdosa, tapi dia tidak mengampuni, dia copot dia sebagai Allah. Dia lepaskan keilahiannya, karena dia Allah, dia penuh kasih. Karena itu saudara-saudara, kasih Allah lewat kuasa Roh Kudus akan membuat kehidupan umat manusia dapat bertambah-tambah kasihnya. Bukan kasih-kasih manusia, tapi kasih agape yang harus keluar. Kita harus melekat yang namanya Roh Kudus itu, supaya kasih dari Allah Bapa, yaitu kasih dari Yang Maha Tinggi, kasih yang sempurna itu akan masuk dalam kehidupan kita. Dan kalau kasih di dalam hidup kita, tidak usah diterangkan lagi Alkitab, dengan sendirinya kita sudah jadi orang yang dewasa. Seperti anak kecil tadi, minta sikat gigi, bukan dikasih, tidak dikasih, dia marah. Kita harus jadi orang dewasa dengan tuntunan Roh Kudus, dibukakan rahasia kebenaran firman Allah. Ada amin saudara? Jadi kita itu harus belajar mendengar apa isi hati Tuhan. Kalau kita sudah merenungkan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bukan berarti kita tidak berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa. Berarti kita yang tidak mengasihi Tuhan. Ada amin? Bukan Tuhan yang tidak mengasihi kita, tapi kita yang tidak mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita marah-marah, kita berkelahi di dalam rumah tangga, berarti kita tidak menyadari kedua-duanya atas kasih dan pengorbanan Tuhan telah aku di atas kayu salib. Ada amin? Maka itu saudaraku yang kekasih, marilah kehidupan lewat situasi seperti ini. Rasul Paulus, dia melihat ada pertikaian, ada suatu persoalan situasi yang terjadi ketika itu. Maka itu dia ambil jalan tengah. Sebagai suatu sintesa, dia mengambil jalan tengah. Dan dia menyatakan di dalam Galatia 5, ditulis di dalam Roma juga, bahwa kamu sungguh-sungguh sudah merdeka oleh kuasa darah Yesus. Amin. Oleh karena itu, kamu jangan berbuat dosa. Sehingga di dalam Roma 6, kita melihat di dalam Roma 6, kalau kita lihat di Roma 6 ayat 1, ditulis oleh Rasul Paulus, karena pertikaian melihat dalam berjemaah itu ada terjadi pertikaian antara dua kubu, maka Rasul Paulus menulis di dalam Roma dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 bilang apa?
Sekali-kali Tidak. tidak. Ayat 15 lagi dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali juga dikatakan tidak. Iya. Jadi jangan kita adu kompromi. Saat ini kita harus berbalik. Saat ini kita harus bertobat. Saat ini kita harus tinggalkan emosi-emosi meledak-meledak. Saya kemarin, tadi malam saja, iblis ini pintar licik. Kalau kita membawa firman itu, kita harus transparan, terbuka, jangan munafik. Apa yang kau rasakan, apa saya rasakan, itu yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan izinkan persoalan kita masuk, masalah kita ada. Karena itulah jelek semua yang kita hadapi. Baru menyesal semua yang kita hadapi. Baru Kristus, Roh Kudus akan masuk dalam hati dan menerangkan kepada kita. Amin. Baru itu lihat, kalau aku tidak ada kepadamu, maka engkau akan rusak. Dan itu kita timbul kesadaran. Oh, berkelahi dengan rumah tangga tidak enak ini, jelek, tidak ada damai ini. Cari hidup, cari uang, bikin pesta waktu pernikahan, bikin acara undang keluar dua keluarga dari mana-mana datang, tetapi dengan emosi kita hancur, kita berantakan, kita menuju ke pengadilan, bercerai. Tidak enak ini, tidak ada damai, tidak ada berkat. Menyesal. Disitulah semakin kegelapan dimunculkan, semakin terang Kristus semakin nyata. Ada amin. Dan kita katakan, luar biasa, nyata benar. Maka itu bagaimana caranya supaya berita ini dapat sampai, pertobatan ini dapat sampai. Injil Kristus disampaikan. Ada amin. Injil itu merupakan akar, perbuatan itu merupakan buah. Apa yang kita tahu tentang Injil, tentang kebenaran, kita harus mengatakan benar, tidak benar itu kalau iblis pakai dalam rumah tangga. Jelek itu. Menjauhkan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Harus saya betul-betul bekerja di ladang Tuhan. Dari ladang Tuhan apa tadi lagunya? Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus Yang beri kekuatan. yang mengajar. Dan menopang. Dan menopang kehidupan saudara dan saya. Yang baik kedua lagi tadi. Tiada lelah. Bekerja dalam Tuhan. bersama Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Dia mencukupkan. Yang mencukupkan ekonomimu. Amin. Ada amin saudara? Saudara yang sudah lelah dan capek, malas bekerja karena tidak tahu menikmati berkat-berkatnya. Saat ini engkau merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus merupakan dasar dan iman Kristiani dan kunci keselamatan engkau di bumi ini dan di surga. Engkau yakini bahwa ketika engkau merenungkan itu dan dalam Kolose 2 ayat 2, rahasia Allah itu ada pada Kristus. Kolose 2 ayat 2b, Kolose 2 ayat 2b, bagian memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah itu di bagian bawah sekali, dan mengenal rahasia Allah itu adalah pada Kristus. Amin. Paradigma, pola pikir daripada Yesus, daripada Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana kita bisa meneladani, memikirkan, bekerja sama seperti Kristus bekerja. Pola pikir Allah, rencana Allah, rancangannya Allah, bagaimana kehidupan umat manusia menyerupai tentang Kristus. Apakah kita bisa menyerupai seperti Kristus? Tidak bisa secara keilahian. Tetapi bisa secara apa? Kelemah lembutan, panjang sabar, sukacita, damai. Seluruh apa yang ada pada Kristus, itulah karakter Kristus melekat dalam diri kita. Itu jangan kita main-main. Itu yang Allah maksudkan supaya engkau harus kekuatan Allah, yang rencana Allah, rancangan Allah, supaya engkau menyerupai kehidupan Kristus
ada pada kehidupan kita. Ada amin. Maka itu jangan terlalu hidup itu senang-senang, mau enjoy, mau yang enak-enak, mau yang tidak mau diikat oleh hal-hal kerohanian. Hari ini karena sudah pandemi membuat kehidupan manusia semakin tambah rusak. Karena sudah bebas berpikir ini, tidak bebas terikat kepada hal-hal rohani lagi, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan segala sesuatu. Bukan cara Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, bagaimana kehidupan kita menyerupai Kristus. Itu pertama, sangat pertama. Gagasan Allah supaya kita sama dengan anaknya Yesus Kristus menjadi topik pembicaraan. Supaya apa yang pikiran Kristus, itulah yang pikiran manusia yang kita dapat lakukan. Apa yang Tuhan Yesus mau dari kita, kehidupan Kristus harus melekat dalam diri kita. Bagaimana kita harus bisa melekat? Supaya kita dapat melakukan, bukan kita yang melakukan. Kita tidak bisa mampu menanggalkan ego. Kita tidak mampu mengendalikan emosi. Kita tidak mampu mengendalikan hal-hal kedagingan kita tanpa persekutuan dengan Roh Kudus. Ada amin? Tanpa persekutuan dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, saya dan saudara hari ini saya buat komitmen, besok pasti saya melanggar lagi. Besok saya buat komitmen, lusa saya pasti melanggar lagi. Tapi ada hal yang Tuhan mau supaya kita dibebaskan. Harus seperti ayat kita harus menderita bersama Yesus. Itu firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 10, coba saya jelaskan singkat. Saya tutup dulu habis ini. Jadi konsentrasi baik-baik karena saya tutup sudah habis sudah. Supaya jangan panjang-panjang. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga semakin nyata. Supaya kehidupan Yesus. Bagaimana kau senang-senang mau berpesta-pesta orang, mau emosi, mau kehidupan Yesus, bagaimana bisa masuk di dalam hidupmu? Saya dan saudara, kita harus berubah total. Kita harus jadi brutal supaya dibenarkan oleh Allah. Brutal itu artinya berubah total. Amin. Amin untuk Tuhan. Kita harus jadi orang jadi brutal, berubah total, supaya betul-betul dari kehidupan kita yang tidak, yang jahat kita berubah. Amin. Tinggalkan cara pandang kita, pakai pandang Kristus, pakai cara Kristus, membangun segala sesuatu pakai patokan Kristus. Apa yang Tuhan lakukan itulah juga yang kita lakukan. Itu firman Tuhan. Dan kau akan mendapatkan kekuatan. Dan terakhir, saya sudah goyang-goyang baju. Amin. Terakhir, kita merenungkan tentang karya salib. Kita harus merenungkan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah bayar lunas. Kalau kita tidak mampu merenungkan itu, maka kasih Allah masuk dalam hidup kita. Dan kasih kita tidak munafik. Kasih kita bukan karena dia menolong saya dulu, tinggal saya menolong dia, atau karena jasa dia saya menolong memberikan dia. Kasih tanpa batas. Itulah yang mampu mengubahkan segala kelakuan manusia. Ada amin. Kasih, awal dari kasih. Tanpa kasih engkau tidak dapat berkorban, melakukan hal-hal yang baik. Kasih menutupi segala dosa. Kasih menghilangkan ketakutan. Ada amin. Ketakutan itu dihilangkan karena kasih Allah dalam hidup kita. Maka itu berserah kepada Tuhan. Tuhan,
saya butuh kasih-Mu. Amin. Supaya saya memberikan kasih saya, bukan dilatar belakangi karena orang itu telah menolong saya, Iya. tapi saya kasih kepada istri saya karena memang saya mengasihi dari dalam hati saya. Saya mengasihi Engkau bukan karena untuk masuk surga, tapi karena Engkau Allah yang telah mendahului mengasihi saya. Amin. Itu pendewasaan diri. Kalau saya disuruh pakai helm, takut polisi, beda dengan saya tak pakai helm, takut saya kecelakaan karena kepala mati. Kalau saya pakai helm takut polisi, itu munafik. Kita jadi anak-anak Tuhan, jangan diembel-embel untuk masuk surga. Surga itu kemudian. Bagian Tuhan itu sudah ditetapkan bagi kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya engkau akan ditambahkan. Saudara, sebagai penutupan, ayat ini yang meneguhkan saya. Ayat ini betul-betul meneguhkan saya. Kolose 2 ayat 3. Saya tutup sudah. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat Dan dan pengetahuan. Ingat, pegang baik-baik firman terakhir ini, supaya gampang diingat. Supaya gampang diingat. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan Pengetahuan. kita ada di dalam proses di Tuhan. Hari ini engkau dengar firman, rubah secara brutal, rubah secara total, dan engkau harus di dalam persekutuan bersama penderitaannya. Dan setelah engkau masuk dalam penderitaan, maka hidupmu bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam. Dan bukan engkau lagi yang melakukan segala macam, bukan engkau lagi yang melakukan ini dan itu, tapi Tuhanlah yang bergerak di dalam engkau. Tuhanlah yang bergerak. Hikmat, harta, pengetahuan, dengan cara Tuhan memberikan hikmat kepada engkau. Tuhan dengan segala macam cara. Mungkinkah saya jalan ke sana, Tuhan arahkan langkah saya untuk mendapatkan harta lewat hikmat yang Tuhan berikan? Saya jalani. Saya pernah panjang ini saya ngomong lagi nanti. Sudahlah, nanti berikut kita masuk ke dalam tahapan yang seri yang ketiga tentang hal ini. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara ketahui, pandang Kristus. Di atas kayu salib itu titik sentral di mana Allah tempat bekerja di dalam hidup kita. Kita renungkan dulu dan renungkan saja. Cukup. Dan masuk dalam penderitaannya. Tinggalkan itu mabuk-mabuk, tinggalkan itu perokok, tinggalkan itu emosi belak-belakan, pukul-pukul istri, pukul suami. Bukan engkau saudara-saudara, ada roh lain yang bekerja. Engkau tidak sadar hal itu. Engkau tidak sadar hal itu. Engkau tidak sadar hal itu. Ada yang bekerja di dalam. Maka itu mintalah Tuhan untuk memerdekakan engkau secara murni. Kemerdekaan secara sejati. Itulah datangnya dari Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Baiklah, kita bangkit berdiri. Saya mengundang tim musik untuk hadir di tempat ini. Kita memuliakan Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita angkat hati dan pikiran kita. Kita percaya pada saat ini. Kita butuh perenungan supaya kita dimerdekakan. Kita harus merdeka dari segala bentuk perhambaan dosa,